Shalom, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sungguh luar biasa. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus sungguh sangat baik buat setiap hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan ibadah kita. Mari kita mau mempersiapkan segenap hati dan kehidupan kita untuk sungguh-sungguh kita mau menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk cinta dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa, pada hari ini kami mau menyiapkan hati, segenap pikiran kami untuk ya Bapa Engkau hadir di setiap hati kami. Biarlah setiap pujian yang boleh naik di hadapan-Mu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan itu boleh mendapatkan kekuatan lewat puji-pujian kami, dan kami percaya ada kuasa yang terlebih besar di dalam Engkau. Ini kehidupan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, Yesus Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Panggil namanya Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Amin. Ini setiap pujian hati kami Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu.
memujimu. Amin Yesus. Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan. Mari kita mau naikkan setiap pujian kita, setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kami mau memujimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Engkau yang layak Tuhan. Yesus. Kami puji Engkau. Buat setiap pujian kami, biar setiap ungkapan syukur kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau datang menyembah. Kami mau datang bersujud, bersyukur atas segala kebaikan, segala kemurahan. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, membuat kasih-Mu Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau berikan pujian syukur kita. Kita mau bersujud di altarnya. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Amin Yesus. Katakan, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan sujud, sujud di altarnya, ku bawahi, ku terima anugerah-Mu. Amin Yesus. Dan bebaskanku, Dia ubah hatiku. Yesus Tuhan.
sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Saya percaya ini semua adalah satu ungkapan yang kita yakini di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita datang berdoa, datang bersujud di altarnya, ada sesuatu yang terjadi buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau bersyukur buat kehebatan, kedahsyatan Tuhan. Kita mau katakan betapa hebat, betapa luar biasa Engkau Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Perbuatannya betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau katakan dari awal pujian ini, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namamu berkuasa membebas. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyat Engkau Tuhan. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Kita masih memuji, memuliakan Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yes, dahsyat Engkau Tuhan. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari kita mau angkat tangan kita serukan. Engkau yang layak ditinggikan. Tuhan, aku
bagi setiap kami Tuhan. Segenap dan amin. Untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku, hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak, amin, memerintah selamat. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah atas hidup kami Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi kita mau suarakan, Raja mulia. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan bagi setiap kami. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau buat setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah hari ini Bapa. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Kau jawaban buat setiap doa-doa kami Tuhan. Kau kekuatan buat setiap kami. Ketika kami menghadapi dunia saat ini ya Bapa, yang terkadang membuat kami khawatir akan segalanya. Tapi Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kemampuan bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan buat setiap kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Biarlah setiap pujian kita boleh menjadi kekuatan buat hidup kita. Kita mau katakan dari awal pujian ini, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu
satukan hati, katakan Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau imani pujian ini, bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita percaya kepada hadirat-Nya, ada kuasa yang memberikan kekuatan dan kemenangan buat setiap kita. Bahwa kuasa doa akan bekerja buat setiap kita. Kami mau percaya Tuhan. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yesus. Oke. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online hari Minggu. Saya percaya kita semua boleh bersama-sama bertemu melalui persekutuan yang ada. Kita boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk boleh melaksanakan ibadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Bukakan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah atas kami siap mendengar yang diberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu di minggu yang kedua bulan Agustus tahun 2020. Setelah sekian bulan kita tidak bisa ibadah langsung bertemu di gereja, tapi saya percaya Tuhan tetap memberi kesempatan kita boleh bertemu pada hari ini melalui ibadah online hari Minggu. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu
takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupnya yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar pada waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar, yaitu bagaimana kita menguduskan Tuhan di dalam hati kita. Menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-15 dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ini ditulis oleh Petrus. Dan Petrus menulis surat pengharapan yang penuh sukacita untuk memberikan pandangan yang ilahi dan abadi bagi kehidupan di bumi. Petrus meminta suatu penghormatan batiniah dan pengabdian kepada Kristus sebagai Tuhan. Dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita orang-orang percaya harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Sudahkah hari-hari ini Kristus yang menjadi satu-satunya penguasa tunggal di dalam kehidupan kita? Di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, kita akan terus menghadapi tantangan untuk kita tetap mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, atau sebaliknya, kita lebih percaya kepada keadaan, kita lebih percaya kepada berita-berita yang kita dengar. Dan hari ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah kamu harus takut dan terhadap dialah kamu harus gentar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 kebenaran yang bisa kita ketahui dari Yesaya pasal 8 ayat yang ke-13. Supaya kita boleh menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan semesta alam. Itu artinya Tuhan yang kita sembah adalah penguasa alam semesta. Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kita semua tahu bahwa kita punya Allah yang kudus. Dan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang menebus kita umat berdosa menjadi umat Tuhan yang kudus. Kebenaran yang berikutnya adalah kepadanyalah kamu harus takut. Kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Tidak boleh takut kepada yang lainnya. Takut dalam arti kita menghargai, menghormati Tuhan sebagai satu-satunya penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita tahu kita mengerjakannya untuk Tuhan. Ayat ini yang menjadi kekuatan bagi saya sampai hari ini untuk tetap melayani Tuhan.
Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena biasanya kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia, ketika manusia itu mengecewakan kita, ketika sesama kita mengecewakan kita mulai bersungut-sungut. Tapi kita percaya kita punya Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Jadi kebenaran berikutnya yang kita harus tahu dari Yesaya pasal 8 ayat 13 adalah kepadanya lah kamu harus takut. Takut dan gentar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama adalah kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat sentral kehidupan kita. Itu menurut saya sama dengan kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Yosua. Yosua adalah abdi Musa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin umat Israel menuju tanah Kanaan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-1, Yosua pasal 3 ayat yang ke-7, Yosua pasal 4 ayat yang pertama, dan Yosua pasal 5 ayat yang kedua. Selalu dimulai dengan kata berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita, berarti saya dan saudara mengizinkan Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ketika Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita, berarti seluruh aspek kehidupan kita selalu dipengaruhi dan dikuasai oleh Yesus. Tidak oleh yang lain. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ada janji Tuhan yang luar biasa ketika Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Waduh, enak dong jadi orang Kristen bisa minta apa saja. Yang jelas, kalau Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita tidak akan meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak akan meminta sesuatu untuk menyakiti orang lain. Kita tidak akan meminta sesuatu yang kira-kira merugikan orang lain. Tapi waktu kita minta sesuatu, dikembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita, berarti mengizinkan Tuhan Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Ketika kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya penguasa di dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang ketiga ayat 12 sampai ke-13, judulnya menyeberangi sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ini yang dilakukan oleh Yosua dan umat Israel. Ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penguasa di dalam hidup kita. Yang dilakukan oleh Yosua dan umat Israel adalah taat untuk melakukan firman Tuhan. Selalu dimulai dengan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Dan diperintahkan oleh Tuhan untuk Yosua dan umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan Yosua memilih untuk taat. Yang terjadi adalah Tuhan lakukan perkara yang dahsyat atas Yosua dan umat Israel hari ini. Mungkin Tuhan perintahkan kepada kita untuk lakukan sesuatu. Mungkin di hadapan kita sedang ada sungai masalah, sungai persoalan yang begitu besar dan kita nggak bisa menyeberanginya. Kita merasa tidak mampu. Mari kalau kita menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, penguasa tunggal, sentral di dalam kehidupan kita. Kita dengarkan firman Tuhan dan kita mau taat saja. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Mujizat yang dialami oleh umat Israel ketika mereka taat melakukan firman Tuhan. Yang pertama, Yosua memilih taat, disuruh menyeberangi sungai Yordan. Yang berikutnya di Yosua pasal 6, mereka harus mengalahkan kota Yeriko.
Sehingga satu kali saya baca sebuah cerita lucu menurut saya, tapi itu menegur saya. Karena hari ini banyak orang yang tidak percaya mujizat. Jadi satu kali pulang dari sekolah minggu, anak sekolah minggu ditanya sama mamanya, tadi gurunya cerita apa, Dek? Oh, ceritanya Yosua memimpin umat Israel mengalahkan kota Yeriko. Ceritanya gimana? Mamanya hanya pengen tahu apakah anaknya mendengar firman Tuhan disampaikan guru sekolah minggu dengan baik atau tidak. Tiba-tiba anaknya bilang gini, waktu tentara Israel mengelilingi kota Yeriko, pada hari yang ke-7 tiba-tiba dilemparlah bom ke kota Yeriko. Maka hancurlah tembok Yeriko dan orang Israel menang. Mamanya tahu itu cerita tidak seperti yang di Alkitab. Dan selesai anaknya bercerita, mamanya telepon guru sekolah minggunya. Kakak, tadi ceritanya tentang apa? Sama persis dengan yang disampaikan anaknya bahwa Yosua memimpin umat Israel mengelilingi tembok Yeriko. Tapi ada cerita yang berbeda. Karena di dalam cerita Alkitab, yang ada di Alkitab tidak seperti itu. Tuhan memerintahkan Yosua mengelilingi tembok Yeriko bersama dengan orang Israel. Dan pada hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai sehingga tembok Yeriko diruntuhkan. Kenapa ada yang beda? Akhirnya mamanya tanya sama adiknya, adik kenapa gak jujur sama mama? Dan anaknya jawab dengan santai. Karena kalau adik cerita jujur takut mama gak percaya. Hari ini banyak orang tidak percaya mujizat Tuhan. Karena orang berpikir mujizat itu hanya terjadi di perjanjian lama. Saya memilih untuk tetap percaya sampai hari ini. Mujizat Tuhan tetap terjadi. Bahkan yang saya kagum ketika saya mengunjungi jemaat Tuhan. Karena beberapa keluarga mau dikunjungi untuk dilayani perjamuan kudus. Dari kesaksian mereka saya mendapatkan sesuatu yang dahsyat. Bahkan di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, berkat Tuhan luar biasa atas mereka. Mereka gak kekurangan. Bahkan semuanya dicukupkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan berarti kita siap untuk taat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yosua dan bangsa Israel taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penguasa di dalam hidup kita, tidak ada pilihan yang lain. Kecuali saya dan kita semua taat untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel kembali berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Ahan bin Sarni bin Saldi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ternyata di tengah perjalanan umat Israel yang dipimpin oleh Yosua, di tengah jalan mereka berubah menjadi umat yang tidak setia. Pembelajaran buat setiap kita. Biarlah kita ketika menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penguasa di dalam hidup kita, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang setia. Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tetap memilih mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan. Memiliki hati yang setia berarti berani untuk tetap berkomitmen memilih siapa Tuhan yang akan disembah dan dilayani. Kita harus berkali-kali memutuskan untuk bertekun di dalam iman dan menanti Tuhan di dalam kehidupan kita. Memperbaharui pilihan-pilihan yang benar oleh orang percaya itu meliputi hidup takut akan Tuhan. Kesetiaan kepada kebenaran, melakukan sesuatu yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Dan pilihan yang harus diambil oleh orang percaya yaitu ketaatan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, biarlah kita memiliki penyangkalan diri terhadap dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Ketika kita lalai untuk memilih, melayani dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, akhirnya akan mendatangkan hukuman dan kebinasaan. Jadikan Tuhan satu-satunya penguasa di dalam kehidupan kita. Dan hasilnya ketika Yosua memilih untuk tetap taat, menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupannya. Hasilnya Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45.
dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Doa saya, semua jemaat Tuhan yang hari ini sedang menanti-nantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat di dalam kehidupan kita. Dan kita mau tetap punya hati yang setia kepada Tuhan, setia mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hari ini kalau Tuhan ingatkan kita, apa yang menjadi pergumulan doa kita dan Tuhan belum menjawabnya, tetaplah berdoa dengan setia. Karena Dia tahu kapan harus menjawab doa kita. Tuhan Yesus berkati, kita akan naikkan satu pujian yang boleh menguatkan iman kita. Betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kami mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya penguasa tunggal di dalam hidup kami. Dan kami mau tetap punya hati yang setia, Tuhan. Kami mau taat mendengar dan melakukan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu kami punya Allah yang sangat luar biasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami mau, Tuhan, kami boleh belajar dari apa yang dialami oleh Yosua dan seluruh umat Israel. Bagaimana mereka taat melakukan firman Tuhan dan mereka mengalami mujizat bersama dengan Engkau. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Biarlah firman yang boleh disampaikan oleh Bunda Christine boleh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup setiap kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Kami mau berdoa untuk setiap umat-Mu. Kau terus menguatkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari umat Tuhan, siapkan hati dan hidupmu untuk boleh menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati, shalom.